Sebagaimana kita ketahui, manusia adalah makhluk yang berada pada dimensi ketiga. Bagaimana dengan makhluk yang berada pada dimensi kelima? Apa kelebihannya? Every night, I dream the same dream. Makhluk yang berada pada dimensi kelima, mereka mempunyai akses ke dimensi kemungkinan. Apa maksudnya? Makhluk dimensi kelima memiliki kemampuan untuk melihat dan memilih di antara berbagai kemungkinan dan jalur alternatif dalam waktu dan ruang, yang berarti mereka bisa mengakses berbagai versi alam semesta atau skenario masa depan yang berbeda. Mereka mungkin bisa menciptakan atau memanipulasi realitas alternatif atau paralel, yang memungkinkan mereka untuk melihat bagaimana peristiwa yang berbeda dapat terungkap. Dengan perspektif tambahan dari dimensi kelima, makhluk ini bisa memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum-hukum alam dan hubungan antara berbagai elemen dalam alam semesta. Ini bukan sains fiksi, tapi ini adalah realitas sains yang sebenarnya. Selamat datang kembali di channel YouTube kami Bintang Fajar. Ketika Anda berpikir tentang dimensi ekstra, Anda mungkin membayangkan film-film fiksi ilmiah lama, dengan makhluk-makhluk jahat dari alam realitas yang lebih tinggi, yang datang untuk mendatangkan malapetaka di dunia 4D kita. Namun, seperti apakah sebenarnya dimensi-dimensi yang lebih tinggi ini? Jika kita hidup di dunia 4 dimensi yang memiliki panjang, tinggi, kedalaman, dan waktu. Lalu, bagaimanakah dengan dimensi kelima? Dan bagaimanakah ilmuwan mengetahui keberadaan dimensi keempat, dimensi kelima dan seterusnya? Bukankah teori dimensi yang lebih tinggi dari dimensi ketiga ini sebuah gagasan yang membingungkan dan begitu tak masuk akal? Baiklah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami coba menjawab secara ringkas pada video ini. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis agar kalian menemukan jawaban yang kalian inginkan. Perlu kalian ketahui, dalam fisika, dimensi kelima adalah dimensi mikroruang yang terlalu kecil untuk dilihat tetapi memiliki nilai matematika dalam model teoritis alam semesta, seperti teori string. Eksperimen di Large Hadron Collider dapat menemukan bukti tidak langsung dari dimensi kelima, jika ilmuwan dapat membuktikan partikel graviton itu nyata dan menghilang ke dalamnya. Dalam teori informasi, informasi dianggap sebagai dimensi kelima karena ia membentuk pikiran, perilaku, dan realitas kita seperti dimensi ruang dan waktu lainnya. Dimensi kelima adalah dimensi mikroruang yang konseptual dan tidak dapat diamati. Dimensi ini dianggap sebagai dimensi spasial, seperti panjang, tinggi, dan kedalaman 3D yang kita kenal. Secara teori, dimensi ini adalah bidang ruang waktu yang melengkung dengan sangat rapat, sehingga seluruh dimensinya berbentuk lingkaran yang lebih kecil dari atom. Dimensi ini terlalu kecil untuk diperhatikan oleh manusia, dan keberadaannya hanya dapat diamati secara tidak langsung melalui efek teoritisnya terhadap gaya fundamental alam semesta, terutama gravitasi. Dimensi kelima sebagian besar digunakan sebagai alat matematika untuk memahami berbagai model fisika alam semesta, seperti teori string. Lalu apakah sebenarnya teori string itu? Teori string adalah sebuah kerangka teoretis dalam fisika yang berusaha untuk menyatukan semua partikel dasar dan gaya-gaya fundamental dalam satu teori konsisten. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai konsep ini. Yang pertama, string sebagai entitas fundamental. The orange, and I magnify it again, and if I keep on doing it, deep inside, sooner or later I begin to see molecules. But molecules are not the end of the story because the molecules, and if I make them big enough deep inside, I begin to see atoms. String theory comes along and suggests that inside these particles there is something else. So if I take a little quark and I magnify it, conventional idea says there's nothing inside, but string theory says I'll find a little tiny filament, a little filament of energy, a little string-like filament. And just like the string on a violin,
I pluck it and it vibrates. Dalam teori string, partikel dasar seperti elektron, quark, dan foton bukanlah titik tanpa dimensi, tetapi merupakan string satu dimensi yang sangat kecil. String ini dapat bergetar dalam berbagai mode, dan pola getaran ini menentukan jenis partikel dan sifat-sifatnya. Misalnya, satu pola getaran bisa menghasilkan elektron, sementara pola lainnya bisa menghasilkan foton. Yang kedua, dimensi tambahan. Teori string memprediksi bahwa alam semesta memiliki lebih banyak dimensi ruang daripada yang kita rasakan sehari-hari. Dalam model yang paling sederhana, teori string memerlukan 10 dimensi total, termasuk dimensi waktu. Dimensi tambahan ini biasanya dianggap tersembunyi atau terlipat dalam struktur yang sangat kecil, sehingga tidak dapat dideteksi secara langsung dengan teknologi saat ini. Yang ketiga, teori superstring dan teori M. Pada teori superstring, ada 5 versi utama dari teori superstring, yaitu type 1, type 2A, type 2B, heterotik O, dan heterotik E. Semua teori ini menggabungkan prinsip-prinsip supersimetri yang mengaitkan partikel-partikel boson atau pembawa gaya dan fermion, atau penyusun materi. Adapun teori M dianggap sebagai kerangka yang lebih mendasar yang menggabungkan kelima teori superstring. Teori M memerlukan 11 dimensi dan menyediakan cara untuk menyatukan berbagai aspek teori superstring. Teori string adalah salah satu kandidat utama untuk teori segala sesuatu atau theory of everything, yang bertujuan menyatukan teori relativitas umum yang menjelaskan gravitasi, dengan mekanika kuantum yang menjelaskan 3 gaya fundamental lainnya, elektromagnetisme, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. Dengan mempostulasikan adanya dimensi tambahan, teori string memberikan cara baru untuk memahami struktur dan dinamika alam semesta pada skala yang sangat kecil. Teori string, meskipun belum terbukti secara eksperimental, memberikan banyak wawasan teoretis yang menarik dan bisa membantu kita memahami sifat alam semesta pada skala terkecil. Teori ini juga berkontribusi pada pengembangan alat matematis dan fisik yang berguna dalam berbagai bidang lain dalam fisika dan matematika. Kesimpulannya adalah, bahwa teori string merupakan salah satu usaha paling ambisius dan menarik dalam fisika teoretis, untuk memahami dasar-dasar alam semesta, meskipun masih banyak yang harus ditemukan dan diverifikasi. Kita cukupkan dulu mengenai teori string, karena pada video kali ini kita fokus kepada dimensi kelima. Sekarang kita lanjut membahas keberadaan dimensi kelima ini. Yang pertama, dimensi kelima dirancang untuk menyatukan gravitasi dan elektromagnetisme secara matematis menjadi satu gaya. Ketika Einstein menerbitkan teori relativitas umum dan gravitasinya pada tahun 1915, ia menunjukkan bahwa gaya gravitasi sebenarnya adalah hasil dari dimensi spasial, yaitu panjang, tinggi, dan kedalaman yang dilengkungkan oleh benda-benda masif, seperti bumi atau matahari. Pada tahun 1920, fisikawan Theodor Kaluza dan Oscar Klein berspekulasi bahwa gaya elektromagnetik juga merupakan hasil dari dimensi ruang yang melengkung, tetapi tidak dapat dilihat oleh manusia. Ini disebut teori Kaluza-Klein. Dalam teori ini, dimensi kelima melengkung sangat rapat sehingga lebih kecil dari atom. Dimensi ini terlalu kecil untuk dilihat atau berinteraksi dengan objek masif, tetapi dapat memengaruhi partikel subatomik dan menghasilkan medan elektromagnetik. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Turn it off. Now! Dalam film Ant-Man and the Wasp, diceritakan bahwa Scott Lang menyusut ke dalam ukuran subatomik dan terlempar ke dalam quantum realm. Where are we? Di sana mereka menemukan sebuah dimensi dunia yang aneh dan alam semesta tampak berbeda. Masuk ke dunia kuantum, mereka memulai petualangan seru dan bertemu dengan musuh baru yaitu The Kang the Conqueror yang memiliki ambisi untuk menguasai dunia multiverse. Saya tidak mengatakan bahwa dunia kuantum adalah dimensi kelima, karena mungkin ada perbedaan.
Tapi ada kesamaan yang sangat jelas, yaitu pada konteks objek subatomik. Apakah nantinya kalau teknologi sudah canggih dan kita bisa menciptakan alat seperti dalam film itu, lalu kita menemukan dimensi quantum realm atau bahkan dimensi kelima tersebut? Kita tunggu saja perkembangan ilmu dan teknologi di masa depan. Saat ini, dimensi kelima merupakan bagian yang diterima dalam teori string. Teori Kaluza-Klein terbukti sebagian salah. Ketika gaya nuklir kuat dan lemah ditemukan, gaya-gaya ini juga merupakan gaya fundamental, tetapi bukan hasil dari ruang waktu yang melengkung seperti gravitasi. Namun, ide-ide mereka menghasilkan teori tentang segalanya lainnya, seperti teori string. Dalam teori string energi yang sangat kecil bergetar dalam 10 dimensi ruang waktu dan memengaruhi gaya fundamental. Teori string menyatakan bahwa realitas 4D kita adalah sebuah pulau di alam semesta 10D, dengan 6 dimensi tambahan yang tergulung ke dalam ukuran yang terlalu kecil untuk diamati. Beberapa fisikawan berpendapat bahwa gravitasi dan partikel teoritisnya graviton dapat bocor ke 6 dimensi tambahan, sehingga melemahkan kekuatannya dalam realitas kita. Ini akan menjelaskan mengapa gravitasi lebih lemah daripada gaya fundamental lainnya. Sementara yang lain percaya bahwa partikel tak teramati dari dimensi kelima membentuk materi gelap alam semesta, materi tak kasat mata, yang memiliki gaya gravitasi namun tidak dapat dilihat. Seperti apa dimensi kelima itu? Yang pertama, secara teori, dimensi kelima digulung menjadi lingkaran yang lebih kecil dari atom. Ini sama sekali tidak terlihat oleh mata manusia, dan lebih kecil dari partikel subatomik seperti elektron dan kuark. Dimensi ini juga dianggap tertutup pada dirinya sendiri, yang berarti tidak ada bukaan langsung dan terlihat ke arahnya. Yang kedua, dimensi kelima tidak dapat diamati, tetapi pengaruhnya mungkin terlihat. Karena dimensi kelima sangat kecil, maka dimensi ini tidak dapat diamati pada skala apapun yang kurang energik. Daripada keadaan alam semesta pada Big Bang, akselerator partikel dapat mendekati tingkat energi ini, tetapi tidak dapat menyamainya. Namun, beberapa teori menyatakan bahwa riak atau fluktuasi pada dimensi kelima muncul sebagai cahaya atau bahkan partikel dalam realitas kita. Misalnya Anda sedang berenang di dalam kolam renang pada hari yang cerah. Saat permukaan air beriak, Anda melihat bayangan bergerak di dasar kolam, tetapi tidak melihat riak air di atas Anda. Bukti keberadaan dimensi kelima. Percobaan di Large Hadron Collider mungkin secara tidak langsung membuktikan dunia 5D. Large Hadron Collider adalah akselerator partikel masif di Eropa. Alat ini menghancurkan partikel-partikel subatomik satu sama lain dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan mempelajari partikel-partikel yang muncul dari tabrakan tersebut. Secara teori, LHC dapat menciptakan graviton partikel yang belum ditemukan, yang memediasi gaya gravitasi dan mengukur apakah graviton menghilang ke dimensi ekstra seperti yang diteorikan. Tabrakan dalam akselerator partikel selalu menciptakan peristiwa seimbang, dengan partikel berterbangan ke segala arah. Zona kosong terdeteksi sebagai ketidakseimbangan dalam momentum dan energi, dapat berarti bahwa graviton ada dan dengan cepat lolos ke dimensi kelima. Ada kemungkinan zona kosong tersebut disebabkan oleh sesuatu selain graviton yang berpindah dimensi, dan penelitian yang cermat diperlukan untuk mengonfirmasi hipotesis ini. Graviton yang lepas ke dimensi lain akan menjelaskan mengapa gravitasi lemah di alam semesta kita dibandingkan dengan elektromagnetisme dan gaya nuklir kuat dan lemah. Dimensi kelima sebagai informasi. Dalam teori informasi itu sendiri dianggap sebagai dimensi kelima. Seperti halnya ruang dan waktu, aliran informasi memengaruhi sistem yang kompleks, pengambilan keputusan, perilaku, teknologi, dan banyak lagi. Informasi tidak hanya menggambarkan realitas kita, tetapi juga membentuknya. Dalam fisika, partikel fundamental seperti elektron juga menyimpan dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk radiasi termal, medan elektromagnetik, dan banyak lagi saat berinteraksi dengan partikel lain.
Menurut beberapa perhitungan, informasi yang tersimpan bahkan memiliki massa. 1 byte data yang tersimpan memiliki massa sekitar 1 attogram atau 1/5 triliun gram. Dimensi kelima dalam konteks yang sering dibahas dalam ilmu fisika dan kosmologi, tidak merujuk pada dimensi ruang tambahan seperti dimensi keempat, tetapi lebih pada konsep matematis yang melibatkan teori-teori fisika yang lebih kompleks. Berikut adalah penjelasan terkait dimensi kelima. Konsep dimensi kelima. Dimensi kelima dalam fisika seringkali merujuk pada dimensi yang melampaui 4 dimensi spasial yaitu 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, yang kita alami sehari-hari. Ini bisa berhubungan dengan teori-teori seperti teori string, yang mengusulkan bahwa alam semesta kita mungkin terdiri dari lebih dari 3 dimensi ruang. Apa yang terjadi pada dimensi kelima? Secara teoretis, dimensi kelima ini bisa berupa dimensi kecil yang terlipat dan tidak teramati dalam skala yang kita ketahui sekarang. Ini terkait erat dengan teori-teori seperti teori string dan teori gravitasi kuantum yang mencoba menjelaskan sifat dasar alam semesta. Bagaimana ilmuwan menemukan teori keberadaan dimensi kelima? Ilmuwan menggunakan matematika dan model fisika untuk mengembangkan teori-teori ini. Misalnya, dalam teori string, dimensi tambahan diperlukan untuk menjelaskan fenomena-fenomena fisika yang tidak dapat dijelaskan oleh model standar. Perbedaan dengan dimensi ketiga. Dimensi ketiga adalah dimensi spasial yang kita alami sehari-hari, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan dimensi kelima dalam konteks fisika teoretis jauh lebih abstrak, dan terkait dengan teori-teori yang belum sepenuhnya terbukti secara empiris. Apa kelebihan kehidupan dalam dimensi kelima? Secara teoretis, jika kita bisa berada dalam dimensi kelima yang lebih kompleks ini, kita mungkin memiliki kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan struktur alam semesta yang lebih dalam, seperti mengakses energi atau informasi yang tidak dapat dijangkau dalam 3 dimensi yang lebih sederhana. Namun demikian, dimensi kelima dalam konteks fisika masih menjadi subjek penelitian yang sangat kompleks dan teoritis, dan belum ada bukti empiris langsung tentang eksistensinya. Sangat menarik membahas mengenai dunia dengan banyak dimensi ini. Kunjungi terus channel YouTube Bintang Fajar ini, karena kami akan terus mengupload video menarik lainnya tentang sains dan astronomi.